Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karabosi. Pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan kita, pembahasan kita di akhir segmen ini. Saya langsung ke Bapak Muhammad Said. Sebelumnya Pak Nur Syam ini sempat mengatakan bahwa kajian konsep yang kurang jelas, yang kurang pas dari pemerintahan sebelumnya. Pendapat Anda? Tapi berbicara kalau konsep, saya kira bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena kan sudah ada penataan. Kita sudah bikin di atas kertas, zona, kita bagi per zona. Zona A jual coto, kelapa, campur situ, zona B seperti itu juga. Jelas sekali Pak. Cuma mungkin, dia bilang Pak Sam yang mengatakan bahwa tidak tepat, mungkin mengenai booth. Kami juga sebagai pengelola mungkin, itu salah satu kendala. Karena setelah Kanderong dibuka, di lokasi, itu tidak maksimal. Karena banyak pedagang-pedagang yang di lokasi melihat, setelah di lokasi melihat, ada memang sama sekali tidak pernah masuk. Ada beberapa orang juga mau di lokasi tidak jadi. Artinya tata kelola dan juga manajemen di dalamnya yang kurang bagus. Penempatan booth-nya. Penempatan gitu. booth. Tapi masalah penempatan kelola untuk jualan itu sudah bagus. Dikatakan pusat kuliner sudah pantas menurut Anda? Kalau saya, bukan saya bilang tidak dan juga bilang pantas, tapi kalau saya melihat memang bagus sebenarnya. Penting ada tata kelola yang bagus. Itu. Mudah-mudahan ke depan ini setelah program ini berjalan untuk ke lokasi, bisa kami kelola sesuai dengan apa yang kita harapkan dari anggota Dewan Terhormat dari salah satu dari perguruan tinggi. Insya Allah kami akan laporkan sama pimpinan, dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi. Oke, Al Hidayat sendiri melihat Kanderong sebagai pusat kuliner sudah pantaskah, sudah cocokkah lokasi dan titik itu? Lokasi dan titik sebenarnya menurut saya yang paling penting adalah bagaimana tata kelolanya, manajemennya yang baik. Betul. Kalau manajemen dan tata kelolanya yang baik, marketingnya baik, dimanapun tempatnya dan makanannya enak, pasti akan menjadi sentral kuliner. Tetapi kalau manajemen dan tata kelolanya yang belum cukup baik, itu tidak akan menjadi pusat kuliner yang baik. Tetapi kita sangat optimis dengan pemerintah sekarang ini bisa dengan relokasi ini bisa dipertimbangkan secara baik. Karena mengingat bahwa namanya saja Ngandrerong, dalam bahasa Ngandrerong itu mari makan, mengajak makan, tetapi ayo makan, itu menunjukkan bahwa kita mengajak. Dalam kata itu mengajak. Makanya pemerintah ayo loh mengajak juga masyarakat untuk hadir di sana dengan cara-cara yang saat ini yang kita punya, teknologi, sosialisasi dan lain-lain sebagainya. Nah, Pak Nur Syam, terakhir Pak juga sebagai closing statement, tata kelola yang seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh Kanderong Karabosi ini? Tata kelola kalau misalnya mau dipertahankan yang ada, yang pertama yang sudah dilakukan itu dilakukan pengurangan. Memang itu terlalu padat. Kemudian yang kedua menyangkut mengenai tema daripada Kanderong. Tema dalam pengertiannya kanre, makanan apa gitu ya. Makanan apa? Tadi ada disebutkan coto. Tentu kan kita harus melihat bagaimana instalasinya, limbah. Kemudian biasanya kalau orang makan coto, apalagi kalau dia satu grup, nah sementara kan dia lapak-lapak kecil, berarti dia agak membutuhkan ruang yang agak luas lagi. Nah, kemudian tadi disinggung oleh Pak Dewan menyangkut mengenai industri 4.0. Nah, dengan adanya jelasnya temanya yang ini, terutama untuk barangkali tipe atau klasifikasi makanan tradisional, maka tidak mungkin tidak mau mungkin sistem penjualan dengan melalui online, ya, dengan adanya misalnya Grab dan lain sebagainya itu bisa.
Dan yang kedua, berikutnya bahwa di sekitar ini memang kan itu banyak hotel. Banyak hotel, biasanya itu tamu itu mencari makanan-makanan tradisional. Barangkali juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh dan lain sebagainya. Kalau itu misalnya, ini karena kalau untuk makanan berat saya rasa sangat bertentangan dengan lapangan Karebosi. Satu mau membakar kalori, satu menambah kalori gitu. Artinya konsep yang harus dipikirkan matang-matang kembali. Nah Pak, terkait dengan konsep ini terakhir, seberapa menjaminkah kira-kira gambaran konsep yang sudah dirancang oleh Pemkot saat ini? Jadi terkait masalah yang dikatakan Pak, ini jadi Pemkot itu sudah merancang sebenarnya Pak. Dari awal sudah merancang. Yang dimaksud tadi Bapak ini tempat itu kan sebenarnya tempat itu sangat luas untuk di dalam pinggir lapangan itu. Jadi konsep itu Pak, penjual coto itu atau penjual apapun misalnya dia berada di kotak A, dia mau dia makan di kotak A, dia berada di kotak C, dia bisa berhak memakai lapak itu yang disiapkan oleh pemerintah kota di pinggir lapangan. Itu saya kira masalah tempat duduk itu sudah maksimal Pak, kita sudah siapkan. Apalagi kan ada salah satu memang CSR yang memberi bantuan kursi 265 set. Iya. Terkait masalah sistem IT mengenai Gojek, memang sudah kita kerjasama. Iya. Kita sudah kerjasama dengan pihak GoFood. Sudah ada itu sistem IT. Apa yang kita mengumumkan sekarang itu bahwa kita mau makan sistem IT pakai Android saja kita sudah bisa pesan. Iya. Jadi itu saya kira salah satu juga program yang menjadi catatan. Kami sudah kerjasama dengan pihak GoFood dengan Gojek. Oke, kita akan lihat seperti apakah kemudian penataan setelah relokasi Kandrerong ini. Anda yakin Pak konsep ini bisa menghidupkan kembali Kandrerong? Bisa hidupkan. Oke. Bersama pemerintah Kota Makassar dalam dengan koperasi, kami akan tingkatkan sesuai dengan apa yang disampaikan dengan anggota Dewan Terhormat, dengan saudara kami yang dari perguruan, salah satu perguruan. Kita tunggu hasilnya. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya yang sudah bersedia hadir dan berbagi pada malam hari ini di obrolan Karabos.